Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ramai pembahasan tentang nasab Ba'alawi. Ya, benarkah mereka keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan? Ya. Bahkan banyak yang meragukan bahwa habaib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan semakin banyak orang-orang yang kemudian membuka suara. Mereka menolak klaim-klaim para habaib Ba'alawi bahwasanya mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang sedang viral saat ini Bung Haji Rhoma Irama. Bung Haji Rhoma Irama ini sudah beberapa kali podcast, ya, dan di dalam podcastnya menyampaikan tentang realita yang terjadi di kalangan habaib Ba'alawi. Sehingga beliau pun juga meragukan tentang kebenaran nasab Ba'alawi yang diklaim itu adalah nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan penentangan dari Bung Haji Rhoma Irama terhadap klaim nasab Ba'alawi itu juga bukan tanpa alasan, kaum muslimin. Alasannya sangat logis. Karena apa? Karena para habaib di dalam ceramah-ceramahnya itu banyak sekali doktrin-doktrin yang menyesatkan kaum muslimin. Ya, yang mereka ini merasa bahwasannya mereka adalah manusia-manusia yang suci, kaum muslimin. Mereka adalah manusia-manusia ahli surga. Ya, seperti apapun kondisi mereka, nakal, ahli maksiat, tukang zina, tukang mencuri, ya, katanya nanti pasti ya, matinya husnul khotimah. Dan itu terjadi hanya karena diklaim nasab mereka ini nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nasab mereka ini benar, ya, bahwasanya mereka ini benar habib, nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dimaksud mereka ini Ba'alawi, kaum muslimin, ya. Karena Ba'alawi ini yang diklaim nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nasab mereka ini benar, ya, mereka ini Ba'alawi, maka meskipun mereka nakal, ahli maksiat, sesesat apapun, mereka tetap nanti matinya husnul khotimah, kaum muslimin. Ya. Kemudian tidak satu dua habib yang mengatakan bahwa habib yang bodoh, habib yang gila, habib yang nakal itu lebih utama daripada kiai, ya, lebih mulia daripada seorang alim, seorang ulama. Coba kaum muslimin, bahkan belajar dengan satu habib yang bodoh itu perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim, ya. Belajar dengan satu habib yang bodoh itu perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim. Coba. Ini kan secara rasional. Ini nggak rasional, kaum muslimin. Ini cacat logika. Belajar sama orang bodoh itu perbandingannya belajar dengan 70 orang yang pinter. Ya kan lucu, kaum muslimin. Belajar apa sama orang yang bodoh, ya kan? Dan perlu diketahui, kaum muslimin, ketika kami membahas tentang nasab Ba'alawi, kemudian kami mengangkat video-video dari misal Rhoma Irama, ya, kemudian dari orang-orang yang lain dari kalangan Aswaja yang mereka menentang nasab Ba'alawi, itu bukan berarti kami ini sepenuhnya pro dengan mereka. Tidak, ya. Kita sepakat di atas kebenaran, bukan di atas golongan, bukan di atas makar-makar mereka, ya, bukan. Kita berdiri di atas kebenaran. Ketika apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, maka kita sepakat, kaum muslimin. Jangankan dengan Bung Haji Rhoma Irama, dengan habaib sendiri pun ketika mereka menyampaikan kebenaran, maka kita sepakat. Kita akan dukung ketika mereka menyampaikan kebenaran. Tapi ketika mereka melakukan sebuah kebatilan, melakukan sebuah perkara yang melanggar syariat Islam, ya kita tidak benarkan. Ya, kita tetap kritik siapapun mereka, kaum muslimin. Ya. Dan pada video kali ini, kaum muslimin, kita akan mengangkat sebuah video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau ini menunjukkan sikap beliau terhadap
orang-orang yang mengaku bahwa nasab mereka ini menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dan bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW? Coba kita simak videonya kaum muslimin. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum, ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, maksud jalur nasabnya, dia bilang ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya, dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul, ya berarti mereka keturunan Nabi SAW, dan itu tidak dipungkiri ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW masih kan ada keturunannya. Nah kaum muslimin, sampai di sini kita potong dulu kaum muslimin, karena khawatir nanti terjadi misunderstanding di sini kaum muslimin ya. Di sini Ustadz Khalid Basalamah bukan sedang membenarkan bahwa nasab para habaib itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau menyampaikan bahwa ada khobar yang mengatakan bahwa para habaib itu memiliki catatan nasab yang katanya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Nah kemudian setelah itu Ustadz Khalid Basalamah jelas mengatakan kalau benar nasab mereka ini menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, ya kita tidak boleh ingkari, ya, karena memang keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak putus kaum muslimin, tetap ada, ya. Cuma masalahnya benar atau tidak catatan nasab tersebut, ya. Jadi di sini Ustadz Dr. Khalid Basalamah tidak sedang membenarkan bahwa nasab Ba'alawi itu benar-benar nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Coba kita lanjutkan lagi videonya kaum muslimin. Jadi kan ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal membela kakek antum. Gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumber dari mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak, ada orang-orang
yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal, membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian, Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku Habib ini lalu melawan nih. Seakan-akan, kamu ini ngarang-ngarang. Kami punya madhab sendiri. Ini kenapa, akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah, yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicelah, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa. Itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu alam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu, terus terang. Ya. Saya tidak terlalu banyak membaca sejarah tentang mereka. Saya cuma tahu mereka adalah dai-dai. Allahu alam, apakah memang mereka itu dari turunan Nabi SAW juga, saya tidak tahu. Ya, mungkin antum bisa kembali kepada teman-teman dai dan ustadz yang lebih memahami masalah itu. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah hafizallahu taala tentang para habaib kaum muslimin. Tentang para habaib yang mengaku, yang mengklaim bahwa mereka adalah zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menjelaskan bahwa zuriat Nabi Muhammad SAW memang tidak terputus kaum muslimin. Tidak terputus, tetap ada sampai nanti Imam Mahdi pun itu adalah zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Mahdi ini ya, secara fisik, nama ya, itu pun sama dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya beda di akhlaknya saja kaum muslimin. Jadi zuriat Nabi Muhammad SAW ini sudah ditegaskan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, tidak putus kaum muslimin, tetap ada sampai nanti, ya, sampai nanti akhir zaman, sampai hari kiamat. Akan tetapi ya, masalahnya para habaib yang mengaku bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, apa benar mereka ini zuriat Nabi Muhammad SAW? Ya. Dan kalaupun benar kaum muslimin mereka adalah zuriat dari Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka ini menjadi orang-orang yang terdepan di dalam memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi kita lihat ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah tadi kaum muslimin, banyak para habaib yang justru ya, orang yang bukan zuriat Nabi Muhammad SAW memperjuangkan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW dari kakek mereka, justru mereka malah menentang orang-orang yang mendakwahkan sunnah Rasulullah SAW. Ini kan nggak matching kaum muslimin ya. Seharusnya ketika mereka ini berbangga dengan nasab mereka, bahwasanya mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka ini berdakwah dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka kita lihat, mereka berdakwah banyak menyebarkan tahayul, bid'ah, syirik, khurafat. Ya. Bahkan ada habib yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, ketika ingin berbuat sesuatu di muka bumi ini ya, itu harus izin dulu sama wali-wali. Ya. Coba kaum muslimin, dari mana kok bisa dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin berbuat sesuatu, ingin menurunkan musibah, ingin menurunkan sebuah keberkahan, harus atas izin seorang wali ya. Bahkan para wali.
Sedangkan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat sesuatu, Allah Subhanahu wa taala izin terhadap para malaikat, para nabi. Nggak ada kaum muslimin. Ya. Ini kok ada Habib yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat sesuatu, maka harus atas persetujuan wali-wali yang ada di muka bumi ini. Dan wali-wali yang mereka maksud itu adalah wali-wali dari kalangan habaib. Itu kan rusak kaum muslimin. Ya. Dan masih banyak lagi lah kaum muslimin cerita-cerita, ya, ceramah-ceramah dari para habaib yang justru sangat bertentangan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga wajar kalau kemudian banyak yang mempertanyakan kebenaran nasab mereka. Apa benar mereka ini zuriat dari Nabi Muhammad SAW? Kalau benar, kenapa kok bisa menentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Ya, kan seperti itu kaum muslimin. Dan sebenarnya kaum muslimin, ya, untuk apa berbangga-bangga dengan nasab itu? Untuk apa coba? Ya, berbangga-bangga dengan nasab. Sementara di hadapan Allah Subhanahu wa taala jelas dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Bukan yang punya nasab yang mulia. Meskipun nasabnya benar nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan tidak ada pemisah sama sekali. Betul, dia itu langsung anak Nabi Muhammad SAW. Ya, coba pikirkan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, maka Rasulullah SAW yang akan memberikan hukumannya, yang akan memotong tangannya. Ya. Ini ya, di tahun 2024 ya, masih banyak orang yang bangga dengan nasab, sementara amaliyah mereka justru menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk apa berbangga-bangga dengan nasab yang diklaim bahwa itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW? Sementara syarat untuk menjadi orang yang bertakwa sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan itu adalah dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena beliau yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, yang membawa syariat Islam, di mana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau. Dan orang-orang yang mengikuti beliau tidak boleh menyelisihi. Ketika menyelisihi, kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqqikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.